Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam latihan fisika pada episode ke-8. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada gerak translasi. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan juga keluarga kita sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga video ini dapat membantu dan mempermudah belajar sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang terjadi pada gerak translasi. Kita lihat pada soal nomor 1 ya. Kita mulai pada soal nomor 1. Sebuah partikel bergerak pada suatu garis lurus dengan percepatan A sama dengan 2 ditambah 6T dalam satuan dasar SI. Ya. Jika kecepatan dan posisi partikel pada keadaan awal berturut-turut adalah 5 meter per sekon dan 10 meter, maka dengan demikian tentukan posisi partikel pada sembarang waktu. Disuruh mencari posisi pada sembarang waktu. Maka yang diketahui adalah A diintegral menjadi V diintegral menjadi posisi. Kita lihat pembahasannya. Ya, R0-nya 10 meter. V0-nya 5 meter per sekon. Berapakah RT-nya? Kita mulai dari integral V integral A dt. Ya, maka dengan demikian vektor kecepatan diperoleh dari kecepatan awal dan fungsi integral dari percepatannya. Ini kalimatnya, ini persamaannya. Kita lihat dari V0-nya dulu, 5 dengan A. Ya. Maka dengan demikian 5 ditambah integral dari 2 ditambah 6T. T pangkat 1 menjadi pangkat 2. Setengah menjadi dibalik setengah. Dikalikan 6, 3T kuadrat. Ini T pangkat 0 menjadi pangkat 1 menjadi 2T. Maka VT-nya, V pada waktu T sama dengan 3T kuadrat ditambah 2T ditambah 5. Ini. Ya. Ini vektor sembarang waktu. Persamaan kecepatan sembarang waktu. Sekarang kita lihat pada posisinya. Posisi awal adalah 10 meter, maka vektor posisi diperoleh dari kecepatan awal dengan fungsi integral dari kecepatan. Perhatikan kalimat ini. Maka dengan demikian R pada waktu T adalah R0 ditambah integral V dt. Maka dengan demikian R pada waktu T sama dengan 10 ditambah integral dari 3T kuadrat ditambah 2T ditambah 5. Ditambah 1 pangkatnya, 3. Dibalik sepertiga, kali 3, 1, maka T pangkat 3. Ini adalah T pangkat 2, menjadi T pangkat 2. Nah, setengah dikalikan 2, 1, maka T kuadrat. Ini menjadi 5T. Maka persamaannya adalah T pangkat 3 ditambah 2T ditambah 5T ditambah dengan 10. Inilah vektor posisi atau persamaan posisi sembarang waktu. Itulah pada soal nomor 1. Ya. Nggak usah bingung. Ya. Ini kalimatnya diperhatikan. Kita lihat pada soal nomor 2. Sebuah partikel bergerak dengan percepatan A sama dengan 2I ditambah 3J. Kemudian pada waktu T sama dengan 0, kecepatannya V sama dengan 2I ditambah 2J. Ini disebut sebagai kecepatan awal karena T sama dengan 0. Tentukan vektor kecepatan ya, pada 2 sekon. Vektor kecepatan, persamaan kecepatan kan itu. Maka dengan demikian ya, A sama dengan 2I tambah 3J ya. Kemudian V0-nya 2I tambah 2J, maka V-nya sama dengan berapa pada waktu 2 sekon. Ya. Maka dengan demikian ya, V0 ditambah dengan integral A dt. Karena ada V0 ya. Rumus dasarnya adalah
Pada GLBB V sama dengan V0 ditambah AT, kan itu. Kita masukkan persamaannya, maka 2I ditambah 2J ditambah integral dari 2I ditambah 3C dikalikan dt. T pangkat 0, T pangkat 0 menjadi pangkat 1. 1 kali 2, 1 kali 3. Maka persamaannya menjadi 2I ditambah 2J ditambah dengan dari 2TI ditambah 2TJ. Yang ditanyakan pada waktu 2 sekon, ini adalah sembarang waktunya, vektor kecepatan sembarang waktu. Maka V2 sama dengan 2I ditambah 2J ditambah dengan 4I ditambah dengan 6J. Maka dengan demikian menjadi V2-nya vektor kecepatan 2 sekon 6I ditambah dengan 8J. Yang ditanyakan vektor kecepatan. Inilah yang disebut dengan vektor kecepatan pada waktu 2 sekon. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Sebuah partikel bermuatan listrik mula-mula bergerak lurus dengan kecepatan mula-mula V0-nya 100 meter per sekon. Karena pengaruh listrik, partikel mengalami percepatan dengan persamaan A sama dengan 2 dikurangi 10 T meter per sekon. Di mana T adalah waktu, waktu lamanya gaya yang bekerja, gaya listrik yang bekerja. Hitunglah kecepatan partikel setelah gaya yang bekerja selama 4 sekon. Tidak usah bingung soal ini, karena masih ada A, masih ada kecepatan awal. Maka dengan demikian, maka 2 dikurangi 10 T meter per sekon adalah persamaan percepatannya. V0-nya 100 meter per sekon. Berapakah V-nya pada waktu 4 sekon? Diintegral dulu. Maka sama seperti soal nomor 2 tadi. V sama dengan V0 ditambah integral A dt. Maka dengan demikian, di sini 100 ditambah dengan integral 2 dikurangi 10 T. dt dikalikan dt. T pangkat 0, T pangkat 1. Ini pangkat 2 menjadi 5T kuadrat. Maka 10 dibagi 2. Ini 2T. Maka dengan demikian 10 ditambah 2T dikurangi 5T dikuadratkan. Paham ya? Nah, maka dimasukkan harganya pada waktu 4 sekon. Maka V pada waktu 4 adalah 100 ditambah 2 kali 4. Dikurangi 5 kali 4 kuadrat. Ini berapa ini? 16 kali 5. 16 kali 5 80. 80. Ini adalah 8. Maka dengan demikian ini adalah 20. 20 ditambah 8. 28 meter per sekon. Jadi soalnya itu hanya divariasikan, tetap pekerjaannya menggunakan integral ADT. Itu pada soal nomor 3. Pada soal nomor 4. Sebuah partikel bergerak pada sumbu X dengan percepatan A sama dengan 3,5 T hanya dalam satuan meter per sekon dan T dalam satuan sekon pada saat T sama dengan 0. Ini kecepatan awalnya 2 meter per sekon. 2 meter per sekon, bukan 2 meter per sekon kuadrat. Hitunglah kecepatan partikel pada saat T sama dengan 2 sekon. Integralnya. Maka integralnya adalah V sama dengan V0 ditambah ADT. Kan itu. Maka ini adalah persamaan percepatannya. V0-nya 2 meter per sekon. V sama dengan berapa pada waktu 2 sekon. V0 sama dengan V ditambah integral ADT. Sama dengan soal nomor 3. Dimasukkan angkanya 2 ditambah integral 3,5 T dt pangkat 1. Kan itu. Maka pangkat 1 menjadi pangkat 2. Setengah kali 3,5. Maka ketemunya adalah berapa? Kita mudahkan seperti ini. 35.
maka 35/20 T kuadrat. Ya. Pada waktu 2 sekon dimasukkan. V2-nya adalah 2 dikalikan 35 dibagi 20 dikalikan dengan 4. Ya. Maka masih ada 5. Maka ini 35 dibagi 5 ditambah 2, maka V2-nya adalah 9 meter per sekon. Ini harganya 7. Ya. Menjadi 9 meter per sekon. Jadi pada waktu 2 sekon kecepatannya sebesar 9 meter per sekon. Sama dengan soal nomor 3. Ya. Kemudian kita lihat pada soal nomor 5. Sebuah partikel bergerak dengan percepatan A sama dengan 2T dikurangi 3T kuadrat dikalikan vektor I ditambah 6 dikurangi 4T dikalikan dengan vektor C. Dalam satuan internasional. Pada waktu T sama dengan 0, ini kecepatan awalnya. Maka hitunglah nilai kecepatan pada waktu 1 sekon. Sama dengan soal nomor 4, tetapi persamanya menggunakan vektor satuannya. Maka ini adalah vektor percepatannya. Kemudian V0-nya, berapakah V pada waktu 1 sekon. Maka V sama dengan V0 ditambah integral A dt. Ya. Maka V sama dengan 8I ditambah 2J sebagai kecepatan awal. Ditambah dengan integral dari persamaan percepatannya dikalikan dt-nya. T pangkat 1 menjadi pangkat 2. Setengahnya dikalikan 2, 1 T kuadrat. Tambah 1, 3. Sepertiganya dengan 3. T pangkat 3. Ya. 6T karena T pangkat 0. Ini berapa? 2T kuadrat. Kan itu. Sehingga 8I ditambah dengan 2J ditambah dengan T kuadrat dikurangi T pangkat 3 dikalikan vektor I ditambah 6T. Ya. Ini dikurangi 2T kuadrat dikalikan dengan vektor C. Ini vektor kecepatan sembarang waktu pada waktu 1 sekon. Maka ya dikumpulkan dulu supaya mudah. Ya. Ini adalah vektor I ditambah dengan 8. Ya. Maka T kuadrat dikurangi T pangkat 3 ditambah 8 dikalikan vektor I. Kemudian 6T dikurangi 2T kuadrat J ditambah 2J. Maka ini yang dikatakan demikian. Baru dimasukkan 1 sekon. Maka V1-nya adalah 1. Ya. Dikurang 1 kuadrat dikurangi 1 pangkat 3. Ini 0. Maka tinggal 8I. Ya. Ini 6 tambah 2, 8 dikurangi 2 masih 6 dalam vektor J. Ya. Bisa kan mengurangi seperti itu? Nah, maka ketemunya adalah 8I ditambah dengan 6J. Maka dapat dipastikan ketemunya 10 meter per sekon. Nah itu. 8 ditambah 6 ketemunya 10. Itulah pada soal nomor 5. Kita lihat pada soal nomor 6. Nah, ini ada unsur X, AX. Unsur Y, AY. Kan itu. Vektor pada partikelnya mula-mula diam. Hitunglah kecepatan pada waktu 1 sekon. Tidak ada bedanya sebenarnya. Cuma ini menggunakan AX dan AY. Ya. Kita lihat pembahasannya. AX-nya 2T, 3T kuadrat dikurangi 8T. AX-nya, AY-nya 6 dikurangi 4T. Berapakah V-nya pada waktu 1 sekon? Maka dengan demikian dibuat AX adalah pada unsur X maka dikalikan dengan I. AY adalah pada unsur Y dikalikan dengan J. Maka V sama dengan integral AXI ditambah dengan AYJ dikalikan dengan DT. Dimasukkan persamaannya. Maka inilah menjadi persamaan 2T kuadrat dikurangi 8T dikalikan vektor I ditambah dengan 6 dikurangi 4T dikalikan J. Semuanya dikalikan dengan dt. T pangkat 3 sepertiga. Ya. Maka T pangkat 3. Sepertiga kali 3, 1. T pangkat 2. Maka
8 bagi 2 4, maka 4T kuadrat ya. 6T ini 2T kuadrat kan itu. Maka menjadi 3T pangkat 3 T pangkat 3 dikurangi 4T kuadrat dikalikan vektor I ditambah dengan 6T dikurangi 2T kuadrat dikalikan vektor J. Ini vektor sembarang waktu. Vektor kecepatan sembarang waktu. Dimasukkan harganya 1 sekon. Maka V1 sama dengan 1 pangkat 3 dikurangi 4 dikalikan 1 dikuadratkan. Maka ini hasilnya negatif 3. Ya. Kemudian 6 dikurangi 2. Ya, maka 4. Sehingga faktornya adalah negatif 3I ditambah dengan 4J. Dipastikan ketemunya 5. 3 tambah 4 ketemunya 5. Dalil Pitagorasnya. Maka ketemunya adalah 5 meter per sekon. Bisa dipahami seperti itu caranya ya. Maka hanya diambil seperti ini adalah unsur X, percepatan X, percepatan Y. Ya. Maka vektornya adalah AXI ditambah dengan AYJ. Semoga keseluruhan dari 1 sampai 6 bisa kita pahami semua dengan baik ya. Selalu semangat belajar sehingga fisika akan lebih mudah kita pelajari ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.